Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh As-Sunnah karangan beliau adalah seorang ulama yang hidup pada tahun atau yang meninggal pada tahun 264 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, "Tsumma hum mudghatan fil quburi musa'alun." Kemudian ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur, mereka dihimpit di dalam kuburnya, lalu kemudian mereka ditanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Al-Muzani ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang lepas dari himpitan kubur, baik dia orang saleh, orang baik maupun orang thaleh, orang fasik, baik dia itu orang Islam maupun orang kafir, semuanya kena himpitan kubur. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan berkenaan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Kita tahu Sa'ad bin Mu'adz ketika kematiannya arsy itu bergetar. Sehingga Nabi mengatakan, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini adalah seseorang yang kematiannya menggetarkan arsy. Wa futihat lahu abwabus sama, dibukakan untuknya pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Thumma dhammatan, laqad dhamma dhammatan. Tetapi sesungguhnya meskipun demikian dia terjepit, dihimpit oleh kubur. Tsumma furrija anhu, setelah itu kuburnya dilebarkan, diluaskan, diselamatkan dia dari himpitan kubur. Jamaah sekalian rahimakumullah, himpitan kubur itu adalah bagian dari adab, bagian dari balasan setiap perbuatan yang salah. Di antara yang menyebutkan hikmahnya, dikatakan adanya himpitan kubur itu disebabkan karena tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Semua anak cucu Adam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi semua manusia itu pernah melakukan dosa, gak ada yang bersih dari dosanya. Oleh karena itu dibalas dengan himpitan kubur. Cuman bedanya orang Islam, orang beriman, himpitan kuburnya ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, dia dihimpit oleh kuburnya, kemudian kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir dihimpit oleh kuburnya, dan himpitan itu senantiasa terus menerus. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah,
Juga diriwayatkan di dalam satu riwayat At-Tabarani di mana Rasulullah SAW mengatakan berkenaan dengan anak yang masih kecil pun tidak lepas dari himpitan kubur. Nabi mengatakan, "Lau aflata hadza," seandainya ada orang yang lepas dari himpitan kubur ini, la aflata hadza as-sabi, niscaya anak kecil ini terlepas dari himpitan kubur. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita semua akan menuju ke sana. Ada beberapa penyesalan ahli kubur. Ketika dia sudah berada di dalam kuburnya, baru dia sadar, baru dia menyesal. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Mengumpulkan harta, berbangga-banggaan dengan kekayaan telah melalaikan mereka. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur. Di dalam kubur baru ada penyesalan. Seorang ulama mengatakan ada 3 penyesalan bagi ahli kubur. Dia menyesal karena harta yang mereka kumpulkan tidak pernah habis. Karena manusia hidup meskipun dia sudah tua, kecintaannya terhadap harta itu masih tetap. Al-haqqut takatsur. Jadi kesibukannya mencari penghidupan dunia ini, kesibukannya mencari harta, itu menyebabkan dia lalai dengan kewajibannya, lalai dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika masuk ke dalam kubur baru dia sadar terhadap apa yang dia kumpulkan. Dia menyesal karena belum mencapai, belum memenuhi apa yang dia kumpulkan. Karena memang harta sifatnya adalah tidak pernah membuat orang itu puas. Dan yang kedua, penghuni kubur itu menyesal karena belum mencapai cita-citanya. Dan penghuni kubur itu menyesal karena ketika di dunia dia tidak mempersiapkan amal solehnya. Ya mas sekalian rahimakumullah. Tetapi penyesalan ini tidak akan bermanfaat. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz mengatakan ahlul kubur mahbusun. Penduduk kubur itu sudah tertahan di dalam kuburnya. Mereka ingin kembali, tetapi itu suatu hal yang mustahil mereka kembali. Al-Quran mengatakan ketika orang-orang kafir didatangi oleh ajalnya, oleh kematiannya, mereka menyesal. Apa penyesalan mereka? Menyesal karena tidak ada persiapan amal soleh, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia ini supaya mereka melaksanakan amal soleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, agar Allah memudahkan kita untuk menjaga iman kita, agar Allah memudahkan kita untuk menjaga tauhid kita. Karena dengan iman, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan amal soleh, maka kita akan terlepas dari himpitan kubur yang menghimpit orang-orang kafir dengan himpitan yang terus menerus. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan dorongan kepada kita supaya badiru bil a'mal, bersegera melakukan amal soleh, tidak menunda-nunda amal soleh. Nabi mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya, artinya tidak akan menyelamatkannya. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Keluarga kita hanya bisa mendoakan,
agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang muslim, ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, tidak banyak yang dia lakukan kecuali hanya berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah, ya Allah, masukkan dia ke tempat yang luas, wa wasi' madkhalahu, dan luaskan tempat masuknya, luaskan kuburnya. Itulah doa kita kepada orang yang meninggal, agar kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbebas dari azab kubur, dia terbebas dari fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat kepada kita, kepada semayit. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? 3 pertanyaan. Andaikan kita jawab hari ini, itu adalah pertanyaan yang mudah. Tapi ketika kita masuk ke dalam kubur, tidak banyak orang yang lepas mampu menjawab 3 pertanyaan ini, kecuali orang-orang yang beriman. Sementara kita tahu orang beriman itu sangat sedikit sekali. Kebanyakannya adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah, padahal Allah telah banyak memberikan kenikmatan kepada dirinya, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat iman kepada kita, dan nikmat iman inilah yang akan menyelamatkan kita dari himpitan kubur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan kita termasuk ahlul jannah, ahlus sa'adah, yang akan mendapatkan kenikmatan abadi. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.